namanya pertumbuhan penduduk, maka produksi sampah yang dihasilkan pun semakin bertambah. Apalagi jika penduduk tidak peduli terhadap lingkungan. Setiap hari, aktivitas kita bisa menghasilkan sampah. Sampah bisa berupa sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai. Contohnya, bisa makanan, daun-daunan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai, di mana sampah ini membutuhkan bahan lain dalam pengolahannya, seperti kaleng, kaca, plastik, dan lain sebagainya. Sampah B3 adalah bahan berbahaya dan beracun, seperti pembersih lantai, oli, aerosol, baterai, aki, dan sejenisnya. Bagaimana pengolahan sampah yang baik dan benar? Yaitu dengan 4R, reduce, reuse, recycle, dan replace. Reduce adalah mengurangi penggunaan produk yang dapat menghasilkan sampah, mengurangi penggunaan barang yang tidak bisa didaur ulang, sedangkan reuse menggunakan kembali bahan-bahan yang berpotensi menjadi sampah. Sebisa mungkin memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali dan menghindari pemakaian barang yang sekali pakai. Recycle adalah mendaur ulang sampah atau mengolah kembali sampah. Contohnya, pembuatan pupuk kompos dari sampah organik. Yang terakhir, replace, yaitu mengganti barang-barang yang berpotensi menjadi sampah dengan menggunakan barang yang lebih ramah lingkungan, seperti penggunaan tas belanja dari kain. Demi mewujudkan Indonesia yang bersih dan sehat, mari bersama-sama peduli lingkungan. Aku dan kamu sayang lingkungan, bukan? Tahukah kamu, setiap orang menghasilkan sampah sebanyak 800 gram setiap harinya. Berarti, dalam setahun kamu menyumbang sampah seberat 292 kg. Itu hanya sampah yang dihasilkan oleh satu orang loh. Terbayangkan berapa banyak sampah yang dihasilkan setiap tahunnya. Karena itulah pentingnya melakukan pengelolaan sampah di rumah. Tujuan pengelolaan sampah adalah membuat sampah memiliki nilai ekonomi atau merubahnya menjadi bahan yang tidak membahayakan lingkungan. Pisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Kamu dapat memisahkan sampah menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik bisa kita jadikan sebagai pupuk kompos atau juga POC, pupuk organik cair. Sampah organik mencakup sampah-sampah alami seperti dedaunan, ranting pohon, dan juga sisa makanan. Lalu sampah anorganik seperti botol dan plastik bisa kita jadikan ekobrik seperti ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayah Wali Ariandi. Saya dari kelas TPB OKK 22. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biopori. Biopori merupakan lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah. Lubang biopori berfungsi sebagai resapan dan dibuat dengan tujuan untuk mengatasi genangan air. Manfaat biopori. Yang pertama, biopori untuk penyerapan air, meningkatkan daya serap tanah terhadap air.
Yang kedua, menangani limbah organik. Selain berguna untuk membantu penyerapan air, biopori juga bisa mengatasi penumpukan sampah organik. Yang ketiga, menjaga kesehatan tanah. Adanya lubang biopori juga dapat digunakan untuk meningkatkan aktivitas organisme dan mikroorganisme tanah. Peningkatan aktivitas organisme ini dapat berguna untuk meningkatkan kesehatan tanah serta meningkatkan perakaran tumbuhan di sekitar. Selanjutnya, cara membuat biopori. Yang pertama, tentukan lokasi pembuatan lubang. Yang kedua, siram tanah yang akan digunakan untuk membuat biopori dengan air agar lebih lunak dan mudah untuk dilubangi. Yang ketiga, gunakan bor untuk melubangi tanah. Yang keempat, lubangi tanah dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dengan diameter 10 hingga 30 cm. Lapisi lubang dengan pipa PVC dan sesuaikan dengan diameter lubang. Isi lubang dengan sampah organik seperti daun kering, rumput, kulit buah, ranting kecil, dan lainnya. Tutup lubang biopori menggunakan kawat besi atau pipa PVC yang telah dilubangi. Nah, jadi tuh aku di sini mau ngejelasin apa sih biopori itu. Jadi, biopori itu adalah sebuah metode resapan air tanah untuk mencegah banjir dengan cara membuat lubang silindris pada tanah dan menimbunnya dengan sampah organik yang nanti sampah organik tersebut tuh bisa digunakan sebagai pupuk kompos. Selanjutnya itu ada manfaat dari biopori. Yang pertama itu mengurangi sampah organik. Yang kedua, menghasilkan pupuk kompos dengan cara mengendapkan sampah organik tersebut selama 3-4 bulan. Dan yang terakhir adalah bisa sebagai resapan air untuk mencegah banjir. Di sini aku mau ngasih tahu gimana sih cara buat biopori tersebut. Yang pertama itu siapin alat dan bahannya. Ada bor biopori, cangkul, sampah organik, dan air. Yang pertama itu siram tanah terlebih dahulu dengan air dengan tujuan agar tanah tersebut itu mudah buat dilubanginya nanti. Yang kedua, bisa lubangi tanah dengan bor biopori dengan kedalaman 80-100 cm. Yang ketiga, bisa masukkan paralon ke dalam tanah yang sudah dilubangi. Step selanjutnya, bisa masukkan sampah organik ke dalam paralon tersebut. Step kelima, tinggal siram deh dengan air. Selanjutnya, tutup paralon dengan menggunakan doparalon. Abis itu selesai deh. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama aku Kaira Vini Putri dari kelas OKK 22. Ingin membahas tentang dampak positif dari pengelolaan sampah. Langsung saja, yang pertama, munculnya kesadaran dalam mengkonsumsi atau membeli barang. Semakin kita pandai mengelola sampah dan menjadikan hal tersebut sebagai gaya hidup, maka dalam mengkonsumsi atau membeli barang tertentu, kita akan mempertimbangkan residu atau sampah yang dihasilkan nantinya. Jadi otomatis kita akan lebih berhati-hati dalam membeli barang yang tidak terlalu penting. Yang kedua, kita bisa menghemat tempat pembuangan akhir atau TPA. Tentu ini tidak bisa langsung dirasakan oleh kita, namun dengan pengelolaan sampah yang baik, sampah yang dihasilkan akan lebih sedikit dan tidak terlalu menimbulkan masalah yang berlebihan. Yang ketiga, lingkungan menjadi lebih bersih dan nyaman. Siapa sih yang gak mau lingkungan yang bersih dan nyaman? Dengan dilakukan pengelolaan sampah yang baik, yang sampah yang menumpuk menjadi berkurang, yang tadinya bau menjadi tidak bau, dan mengurangi potensi penyakit yang ditimbulkan oleh sampah. Sehingga lingkungan bisa menjadi lebih bersih, sehat, dan nyaman. Nah, jadi itulah dampak positif dari pengelolaan sampah. Yuk kita kelola sampah mulai dari diri sendiri. Dadah!